Baik, selamat pagi anak-anak kami semua. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan MPLS daring kita hari ini. Anak-anak kami yang kami sayangi, tidak lupa kembali Ibu mengucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Letong Huta. Selamat bergabung dan tetap semangat. Anak-anakku, hari ini adalah hari kedua kita melaksanakan kegiatan MPLS secara daring. Harapannya semangat itu masih tetap melekat dalam hati kalian. Hari ini, hari kedua ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang dinamika kelompok, ya. Penasaran dong dengan topik ini? Nah, sebelum kita membahas materi ini, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu ya. Ibu akan memperkenalkan diri kepada kalian. Baik, nama Ibu adalah Ibu Yanti Lestari Simanjuntak, salah satu guru pengampu mata pelajaran PPKN di SMA Negeri 1 Litong Huta. Selanjutnya kita bahas dulu ya, kira-kira apa sih konsep dari dinamika kelompok ini? Mari kita lihat slide selanjutnya. Baik, yang pertama kita lihat dulu ya, apa pengertian dari dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu adalah interaksi individu dalam kelompok, ya, yang di dalamnya ditandai dengan adanya proses kelompok yang dinamis dan kompleks, di mana melibatkan perilaku, personality, dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. Jadi di dalam dinamika kelompok itu ada interaksi ya, interaksi antara individu dengan kelompok. Oke, itu inti dari pengertian dinamika kelompok. Yuk, kita sama-sama lihat dulu sebuah video yang berhubungan dengan dinamika kelompok. Nanti setelah kita menyaksikan video ini, kita sama-sama menganalisisnya ya. Baik. Ini dia videonya, kita saksikan dulu. Oke, pivotara. Pomelo?
Baik, kita sudah menyaksikan ada 2 video yang telah digabungkan dan kedua video itu berhubungan dengan dinamika kelompok. Jadi berdasarkan video yang sudah kita saksikan bersama, ada, satu hal yang sangat penting yang ingin disampaikan dalam video itu terkait dengan dinamika kelompok, yaitu adanya kerjasama yang baik ya. Adanya kerjasama yang baik antara anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah, ya kira-kira begitu ya. Jadi dalam dinamika kelompok ini yang dibutuhkan adalah, kerjasama yang baik ya, saling saling mendukung, saling memiliki, keterbebanan yang sama terhadap sebuah masalah sehingga dengan semangat yang sama mereka bisa menyelesaikan, masalah yang telah, mereka hadapi secara bersama-sama dan dapat merasakan hasil dari penyelesaian masalah itu ya, kira-kira begitu. Kekompakan, kemudian kerjasama, kesehatian, dan, keterbebanan yang ingin disampaikan melalui dinamika kelompok. Jadi tidak ada perbedaan di sana dan tidak ada yang merasa lebih, bermasalah atau lebih terbeban terhadap masalah yang dihadapi dalam kelompok. Nah, demikian juga dengan kalian di SMA Negeri 1 Letong di Hutan nantinya ketika misalnya ada sebuah diskusi yang diberikan oleh guru, ya sama-sama mengerjakannya, bermusyawarah mufakat, bekerja sama, berkolaborasi untuk mencari pemecahan masalah. Oke, kira-kira seperti itu ya respon yang bisa kita lihat yang bisa kita berikan setelah melihat video tersebut. Oke, selanjutnya ya. Baik, setelah kita melihat video yang sudah kita, saksikan sebelumnya ya, kita bisa melihat ada, fungsi dari dinamika kelompok berdasarkan video ya, yang sangat nyata kita lihat yang pertama adalah memudahkan pekerjaan ya. Ketika satu sama lain dalam sebuah kelompok itu bekerja sama, berkolaborasi, ya memiliki keterbebanan yang sama, maka, masalah serta pekerjaan yang diberikan akan terasa mudah untuk dikerjakan bersama-sama, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, kerjasama yang saling menguntungkan ya. Yang saling menguntungkan karena apa? Masalah yang diselesaikan itu bisa, sama-sama selesai, keuntungannya sama-sama untuk kelompok itu sendiri, serta keuntungan lain adalah, eee, melalui dinamika kelompok kamu memiliki keuntungan saling mengenal dan semakin, pandai ya, semakin cerdas dalam menyelesaikan masalah. Oke, yang ketiga itu adalah memecahkan masalah bersama-sama ya. Jadi dalam dinamika kelompok itu masalah itu harus dimiliki oleh setiap anggota kelompok, bukan hanya satu atau 2 orang yang merasa terbeban terhadap masalah, bukan. Tetapi harus sama-sama memecahkan masalah karena kalian adalah kelompok, teamwork ya. Teamwork itu artinya tim kerjasama begitu kira-kira ya, tim, kelompok yang, dibentuk untuk menyelesaikan sama-sama untuk menyelesaikan kerjasama, masalah dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, yang terakhir adalah menciptakan iklim demokratis. Begini ya, dalam kelompok itu tentu kita memiliki teman yang berbeda ya. Jadi dalam dinamika kelompok kita diperhadapkan dengan orang-orang dengan karakter yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda sehingga dimungkinkan dalam kelompok kita harus menerima perbedaan yang ada itu, sehingga ketika kita menerima perbedaan, bahkan ketika menerima perbedaan pendapat juga, di sana ada tercipta dan timbul, iklim demokratis ya, menerima pendapat orang lain dan menerima, perbedaan yang ada ya, sehingga tercipta harmoni yang baik dalam dinamika kelompok. Jadi, inti inti yang lain juga atau kunci lain dari dinamika kelompok ini adalah, kemauan untuk menerima perbedaan, kira-kira begitu ya. Menerima perbedaan yang ada dalam diri teman-teman kita dan menyamakannya dengan kita sehingga bisa berjalan dengan baik kelompok itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini ada 4 fungsi utama dari dinamika kelompok yang sudah bahkan kita pernah juga saya pikir merasakannya ketika guru-guru kita menyuruh kita untuk berdiskusi kelompok, ini yang terjadi ya. Ketika kita bekerja kelompok, pekerjaan itu terasa mudah dikerjakan. Kemudian ada kerjasama yang saling menguntungkan, kemudian masalah yang didapatkan dalam kelompok itu dapat diselesaikan secara bersama-sama, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah
menciptakan iklim yang demokratis, ya, saling menerima pendapat satu sama lain, menghargai pendapat satu sama lain. Ini adalah penutup ya. Jadi singkat saja yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian bahwa dalam dinamika kelompok itu memang harus ada kerjasama, ya. Saling menerima dan merasa memiliki keterbebanan yang sama ya. Jadi harus kompak dia, memiliki pemikiran yang sama. Jadi ketika misalnya ada masalah dirasakan bersama, ketika ada sukacita, kegembiraan juga bergembira bersama, kira-kira seperti itu ya. Jadi sulit nggak kira-kira untuk bergabung dalam sebuah kelompok? Ya ada sulit dan mudahnya ya. Ketika kita menerima orang lain itu tidak tidak menganggap mereka musuh kita, itu sangat mudah untuk bisa berbaur dan berkelompok ya. Tapi kalau kita menganggap diri kita dan orang lain itu berbeda sekali, maka akan sulit bagi kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ya, terimalah, teman-temanmu sebagaimana mereka ada dan mulailah mengajak mereka berdiskusi, kemudian memecahkan masalah dan berkolaborasi, bekerja sama dalam mengatasi masalah serta kesulitan yang ada nanti ketika kamu berada di lingkungan sekolah. Oke, mungkin, itu saja yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan dinamika kelompok ya. Nanti setelah kalian melihat, slide ini, setelah selesai ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab ya, yang harus kamu analisa, terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan dan terkait juga dengan video yang sudah, kita saksikan, oke? Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan, harapannya materi ini bisa bermanfaat bagi kamu dan, eee, terima kasih, salam kebajikan.